Waduh, pastinya ini akan membuat pusing ya Pak Jokowi. Wah, karena apa? Ya, karena sejarah akan dicatat ulang. Ya, bukan dicatat ulang sih, lebih tepatnya akan diupdate. Dan di situ akan dimasukkan sejarah terkait Pak SBY misalkan, terus Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi penasaran ya, apakah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya memberikan karpet merah kepada anak-anaknya, apakah juga akan dicatat? Nah, pada saat lalu juga kita diramaikan dengan putusan MK ya, yang setidaknya Gibran bisa menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu saja, selang beberapa bulan kemudian ada putusan MA yang setidaknya memberikan karpet merah kepada Kaesang. Apakah ini juga akan masuk catatan sejarah dari Fadlizon? Saya berharapnya sih demikian ya, karena bisa memberikan efek jerah lah bagi siapapun kepala negara yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, tidak taat terhadap konstitusi, tidak taat terhadap aturan perundang-undangan, ya bisa memberikan efek jerah lah, sehingga tidak ada pemimpin-pemimpin berikutnya yang seenaknya mengganti undang-undang demi kepentingan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Ya, walaupun di Mahkamah Konstitusi tidak diputuskan sih, atau Pak Jokowi tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan, tetapi kan sangat terasa sekali ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi pada saat lalu yang dipimpin oleh Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi, paman dari Gibran. Tiba-tiba beneran Gibran yang maju. Ya seperti halnya pada saat lalu ya, ada putusan MA yang setidaknya syarat minimal 30 tahun itu setelah dilantik menjadi kepala daerah. Itu pun juga memuluskan jalan Kaesang. Ya masyarakat otomatis curiga lah, itu untuk Kaesang. Jadi sudah 2 kali hal tersebut sangat dicurigai oleh masyarakat luas. Dan menurut saya juga memang demikian adanya, karena menurut MK pada saat lalu untuk membuka jalan anak muda lah untuk menjadi pemimpin, tetapi kan yang muncul adalah nama Gibran. Dan ketika Mahkamah Agung memutuskan usia minimal Cakada itu 30 tahun ketika dilantik, itu juga memuluskan jalan Kaesang. Tetapi pada saat lalu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, dan itu pun juga masih ramai sekali. Konon katanya pada saat lalu akan disahkan RUU Pilkada untuk menganulir putusan MK. Nah ini apa juga masuk sejarah? Kalau misalkan masuk sejarah, masyarakat pasti akan mendukung lah. Masyarakat akan mendukung, karena kalau kita lihat sejarah-sejarah presiden-presiden yang dulu juga tertulis ya, misalkan Pak Soeharto, Pak Soekarno, dan Ibu Megawati, Pak Habibie, dan kemungkinan mantan presiden seperti mantan presiden ke-7 dan ke-6 misalkan, dan itu pun juga harus sejarahnya memang benar-benar fakta. Nah menurut saya juga sangat penting sekali ya untuk pembelajaran bagi masyarakat, untuk pembelajaran bagi generasi Z ya. Bahayanya mengotak-atik konstitusi, seharusnya ditaati tetapi malah diubah sesuai dengan keinginan untuk memuluskan jalan dari kolega-koleganya, kerabat-kerabatnya atau keluarganya. Ya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari kompas.com ya, tulis ulang sejarah Indonesia, Fadlizon mau update era SBY dan Jokowi. Nah, semoga saja juga ditulis ya. Dari sini dikomentari oleh Tony Ops, sejarah MK 90 2023 jangan lupa ditulis ya. Ya, menurut saya juga harus ditulis lah, karena juga sejarah yang sangat memilukan sekali. Dari sejarah kok ditulis ulang. Wah, dari zaman Majapahit aja langsung ke zaman masa pahit, gak usah ada zaman penjajahan dan kemerdekaan lagi. Udah ya, Fadlizon yang dulu pencipta lagu menghina Jokowi sekarang balik menjilat lidah. Ada bagian finalis OSISI Orbi. Ya seperti itulah histori, sekaligus tunjukkan Super Semar yang ori biar gak jadi sejarah hoax. Jangan lupa masukin peristiwa. Wah, jangan lupa ditulis Jokowi dihina sehina-hinanya karena ijazah palsu, tulis itu. Ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Fadlizon menargetkan penulisan ulang sejarah RI rampung Agustus 2025. Nah, seharusnya memang penulisan sejarah ini harus dicermati betul ya, dan harus melibatkan para sejarawan-sejarawan ya. Tidak syukur-syukur menulis ulang lah, terus mengupdate tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta. Menurut saya ini
ini juga harus sesuai fakta yang ada lah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menargetkan penulisan ulang sejarah Indonesia rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Sebentar lagi selesainya, Agustus target kita, kata Fadlizon di Istana Kepresidenan Jakarta pada 5 Mei 2025. Fadli menyatakan penulisan ulang sejarah itu akan melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, mereka yang terlibat itu memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidangnya. Wah, kalau kayak gini saja melibatkan 100 sejarawan di berbagai perguruan tinggi, tetapi pada saat lalu ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya juga ya melibatkan tokoh akademisi dan lain sebagainya. Bahkan pada saat lalu ketika ada kritikan dari akademisi bahkan juga dicuekin ya. Pada saat lalu memang sangat wow sekali lah pemilu 2024 ya. Ia menyampaikan buku ini nantinya akan diperbarui soal sejarah RI yang berlandaskan kajian para sejarawan. Fadli menyampaikan jika nantinya buku itu rampung, buku sejarah Indonesia versi teranyar tersebut akan menjadi buku sejarah resmi Indonesia dan bakal menjadi buku ajar sejarah di sekolah-sekolah. Wow, semua yang perlu diupdate. Kita update misalnya periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY. Kalau nggak salah nanti tentu ditambahkan ucapnya. Ya semoga saja lah, karena ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang pada saat lalu ada Anwar Usman itu keputusan yang sangat kontroversi sekali ya. Dan diduga itu ada intervensi dari tangan-tangan yang super power lah, kalau katanya seperti itu. Ya, padahal kalau kita lihat Anwar Usman bahkan ketika putusan tersebut diputuskan, setidaknya Anwar Usman melanggar kode etik berat. Kode etik berat itu juga tidak dipublikasikan ya. Kode etiknya itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu juga sampai saat ini belum dipublikasikan ya, siapa yang mengintervensi juga. Nah, apakah juga terkait ini rezim Jokowi diputuskan terbukti melanggar hak konstitusi rakyat pada gugatan Mahkamah Rakyat Luar Biasa? Apakah ini juga dituliskan juga? Apakah ini juga ada dituliskan pada update sejarah ya terkait terang benderang demi kepentingan anak-anak Jokowi dulu MK diikuti kini dikangkangi? Apakah ini juga masuk dalam updatean sejarah ya? Ya sehingga masyarakat tahu lah untuk pembelajaran lah di masa mendatang ya terkait konstitusi itu memang harus dijunjung tinggi. Bukan malah seenaknya diganti sesuai selera dan lain sebagainya. Baru sehari usai Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 60 mengubah ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dan melalui putusan nomor 70 mengatur soal perhitungan batas usia calon kepala daerah, Badan Legislasi Balik DPR langsung tancap gas membahas revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Nah, ini juga seharusnya masuk dalam updatean sejarah ya. Bayangkan peraturan dirubah demi kepentingan tertentu. Nah, ini juga menurut saya sangat wow sekali. Bahkan dalam rapat pleno yang digelar Rabu 21 Agustus, Balik menyepakati rancangan undang-undang Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna agar disahkan menjadi undang-undang. Sayangnya Balik tidak mengikuti norma yang telah diputus oleh MK. Sebaliknya, yang menjadi rujukan adalah putusan Mahkamah Agung tentang perhitungan batas usia pencalonan kepala daerah. Nah, ini menurut saya juga memuluskan jalannya Kaisang ya. Nah, kalau seperti ini terus kan sangat disayangkan ya, negara sebesar Indonesia yang memiliki penduduk hampir 300 juta ya, tetapi ya seolah-olah milik keluarga kan sangat-sangat tidak boleh lah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.